Alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dan masih disiarkan langsung dari Masjid Nurul Bahri, Komplek TNI AL, Kodamar, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Nah tadi guru-guru kita telah menyampaikan bagaimana sesungguhnya penyebab emosi dan bagaimana sesungguhnya perubahan yang terjadi dalam diri kita atau di dalam fisik kita ketika itu emosi terjadi, baik itu emosi positif maupun emosi negatif. Nah, kami persilahkan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Yang pertama ada Bapak Aryadi. Boleh berdiri Pak Aryadi, yang nanti akan dijawab terlebih dahulu oleh Ustadz Encep Sehabudin. Silakan Pak Aryadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, siang ini, terima kasih di tempat yang mulia ini kami ingin mengajukan pertanyaan, satu pertanyaan Pak Ustadz, yaitu tadi yang seperti dijelaskan oleh Ustadz Haikal bahwa emosi itu ada dua, emosi positif yaitu kita pada saat kita menerima kegembiraan, kesenangan, kemudahan, emosi kita positif. Tapi pada saat kita mengalami kesedihan, kegalauan, kecemasan, kita berperilaku emosi yang negatif. Pertanyaan saya, bagaimana kita menjaga keimanan kita pada saat mengalami emosi yang positif dan bagaimana kita menyikapi pada saat kita menerima atau mendapatkan emosi yang positif, yang negatif. Ya. Itu. Terima kasih, Bapak Ustadz. Baik, terima kasih Pak Aryadi, boleh duduk kembali. Silakan Ustadz Encep Sehabudin boleh sambil turun ke jamaah untuk menjawab pertanyaan dari Pak Aryadi. Baik, Ustadz Sofian, terima kasih Kiai, mohon izin. Jamaah Damai Indonesiaku, TV One dimanapun Anda berada. Pertanyaan dari Bapak Aryadi, bagaimana menjaga keimanan ketika kita dalam kondisi emosi yang negatif, begitu ya Pak Negatif Aryadi? Dan positif Ustadz. Gimana? Emosi negatif dan positif Ustadz. Energi positif dan negatif. Ya. Keimanan itu al-imanu yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Keimanan itu Bapak Ibu bisa bertambah dengan ketaatan, keimanan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Bagaimana kita menjaga iman kita agar iman kita ini stabil, bisa mengendalikan emosi, bisa mengolah emosi, bisa mengelola emosi agar emosi ini menjadi emosi yang baik. Maka kuncinya perbanyak taat kepada Allah. Pak, mohon maaf. Yang namanya emosi itu kan urusan hati. Di dalam kitab Risalatul Qusyairiyah, Imam Qusyairi mengajarkan kepada kita ketika kita ingin mengendalikan, mengelola emosi, maka hati kita harus dibersihkan dulu. Karena kalau hatinya bersih, ini gampang kita mengelola emosi menjadi emosi yang positif, emosi yang baik. Yang pertama apa? Ini apal semua. Salah satu obat hati adalah banyak baca Al-Quran. Bukan hanya membaca Pak, tapi mentadaburinya, bahkan mengamalkan isi di dalam Yang kedua, banyakin sholat malam. Yang ketiga, perbanyak zikir di waktu malam. Yang keempat, wa khala'ul batni, banyak puasa Pak. Senin, Kamis, Jumat, Sabtu. Kenapa? Ya begitu. Yang namanya emosi itu kan urusan hati, maka dibersihkan dulu hatinya. Maka orang kalau hatinya udah kotor, bukan hanya masalah emosi, di mana-mana capek, hidupnya bakal capek, Pak. Al-qalbul marid la yaltadzu bidzikri wal ibadah, kama la yaltadzul marid biladzizil at'imah. Hati yang sakit Bapak Ibu itu tidak akan bisa merasakan lezatnya zikir dan ibadah, sama seperti badan yang sakit tidak akan merasakan lezatnya makanan. Mohon maaf Bapak Ibu, ada yang senang duren? Ada?
duren, seblak, Bapak Ibu seblak ceker, itu kan enak banget. Kalau badan kita lagi sehat. Tapi ketika badan kita lagi sakit, enggak enak Bapak Ibu. Hati yang sakit pun sama Pak. Ketika hati kita sakit, begini ngaji Pak, capek, pegel rasanya Pak. Emosian pasti Pak. Ini Ustadz lama banget ceramahnya dari tadi. Terakhir mulu selesai kagak, lama banget. Kenapa? Hatinya sakit. Hati yang sakit tidak akan merasakan lezatnya zikir dan ibadah. Imam bacaannya panjang banget. Ibu lagi sholat bukannya husnul gurutunya sampai kapan? Kemudian yang terakhir Bapak, agar kita bisa menambah keimanan kita dan membersihkan hati kita, wa mujalasatus salihin, berkumpullah dengan orang-orang baik. Sering rajin pengaji. Ini biasanya yang sering pengajian memang bapak-bapak ya. Tapi insya Allah, bapak-bapak sama ibu-ibu? Oh ibu-ibu, iya ibu-ibu, iya. Ustaz begitu, ya. Jadi kalau kita ingin menambah keimanan kita agar stabil emosi kita, maka perbanyaklah berkumpul dengan orang baik. Baik, Masya Allah. Ini ibu-ibu gak terima, ini pasti teman-temannya Cek Edoh ini ya. Baik, terima kasih Ustadz Cek atas jawabannya. Lagi-lagi memang sesuatu yang berlebihan itu memang tidak baik ya Ustadz ya. Meskipun itu emosi positif, tapi kalau itu sesuatu yang berlebihan, maka ujung-ujungnya sesuatu yang pasti tidak baik.